Halo semuanya, saya Bima. Dan Oke, juga saya Randa. ya kali ini kita bersama akan ngomongin sesuatu soal Montessori nih. Nah, Miss Randa Mm-mm. kan udah lama nih di Bambini Montessori Betul School banget. dan saya juga tahu Miss Randa sempat di CJMS ya, Betul. Mister Bima studi ya, juga ya. kan? Saya juga di CJMS, Miss Randa dulu di level toddler ya, 1 to 3 ya. Kalau saya Betul. dulu di 3 to 6, saya juga ngajarnya di 3 to 6. Mhm. Miss Randa sekarang di 1 to 3, Betul. tetapi juga mengampu jabatan sebagai kurikulum koordinator nih Mhm. di level 1 to 3. Mhm. Nah, kebetulan Miss Randa ini sangat rapi sekali ya pakaiannya. Sedangkan saya kayaknya cuma kayak polo sama celana training karena hari ini spesial Miss Randa sebenarnya. Mhm. Jadi hari ini di kelas saya itu ada biasanya di hari Selasa. Mhm. Kebetulan kita take videonya di hari Selasa. Mhm. Itu kami punya physical exercise dan Mhm. hari ini spesial karena kami juga punya swimming activity. Nah, Mhm. beberapa sekolah-sekolah Montessori lain itu juga mengedepankan ini kegiatan seperti physical exercise, Mhm. seperti outing, yang mana anak-anak itu memang perlu banyak bergerak ya. Betul. Jadi memang tentang movement ini salah satu hal yang krusial dalam pendidikan Montessori ya, Miss Randa ya. Betul. Betul. Dan menurut Miss Randa nih, gimana sih sebenarnya peran movement Mhm. dalam konstelasi pendidikan Montessori? Seberapa penting movement itu sih? Movement itu sangat penting, Mister. Dari pengalaman saya pernah ada Hmm. pengalaman. Banyak sekali kita akan menemui di kelas itu anak-anak ketika masuk ke kelas awal di tahun ajaran mereka pasti akan sangat suka bergerak, Hmm. suka mengeksplor sesuatu, suka Hmm. membawa yang lebih besar daripada badannya. Nah, itu adalah saat dimana sebetulnya anak-anak ini sedang berusaha untuk mengetahui badannya, mengetahui kemampuannya, lalu mencoba mengeksplor tangan, kaki, seperti itu. Nah, jadi sesungguhnya movement ini merupakan bagian yang sangat penting dari perkembangan anak yang juga sebetulnya masuk dalam kurikulum sendiri. Oh ya, memang kalau saya boleh menyela sedikit Mm-mm. teori nih, kebetulan saya memang suka banget baca dan salah satu buku Mm-mm. Montessori yang menurut saya wajib dibaca untuk kita semua itu Absorbent Oh, Mind betul, ya. harus Dan bermain, harus Absorbent itu Mind wajib. ini betul. Dan Mm-mm. Absorbent Mind ini menurut saya ditulis sama Dr. Maria Montessori ini secara Mm-mm. intensional ya, maksudnya Betul, per babnya, per chapternya, lalu betul. juga susunannya itu menurut saya ditulis secara intensional, sangat Mhm. intensional. Maria Montessori ini bilang Mhm. bahwa apa sih orientasi baru dalam pendidikan. Jadi Betul. pendidikan sebelum ada Maria Montessori yang mengedepankan kayak kognisi, Mhm. mengedepankan kayak memorization, Mhm. mengedepankan kayak hafalan, Mhm. berhitung. Nah, ini sama Maria Montessori diubah ya. Mhm. Dan Maria Montessori mengubah ini tidak semerta-merta Mhm. sebagai opini, tetapi Maria Montessori menjelaskan orientasi baru dalam Mhm. ilmu pendidikan, dalam filsafat pendidikan. Mhm. Dia memang beralih ke biologi waktu itu Mhm. di bab awalnya itu, karena dia bilang bahwa kita perlu lihat Mhm. biologi untuk mencari orientasi baru Mhm. tentang pendidikan. Nah, dia Mhm. mulai dari studi sel-sel, Mhm. embriologi, Mhm. lalu juga mengambil suatu konsep yang dia sebut sebagai molar aggregate ya waktu itu. Mhm. Jadi sel-sel ini memiliki desain tersendiri yang pada akhirnya nanti misal sel ini nanti akan menjadi sel hewan, Mhm. menjadi sel Betul, manusia iya. dan manusia ini menjadi manusia yang seperti apa. Betul. Jadi dari studi biologi, embriologi, psikologi Mhm. juga, Mhm. Maria Montessori ini menurut saya melihat anak-anak bukan seperti kertas Putih, kosong ya, kertas betul. putih yang perlu kita isi ya, Betul. perlu ditulis oleh adult Mhm. sehingga kertas kosong ini bisa menjadi buku atau bisa menjadi berisi. Tetapi menurut saya
Maria Montessori menilai anak-anak ini sudah memiliki potensi dari lahir gitu. Dan tujuan pendidikan itu adalah untuk mengaktualisasikan potensi-potensi mereka. Ya nggak sih, Betul. Miss Betul Randa? sekali. Salah seorang biolog dari Perancis ya, Fabre, itu dia melihat bahwa karya-karya si Fabre itu dia melihat bahwa kenapa hewan A dan hewan B ini bergerak berbeda itu berdasarkan habitatnya, maksudnya berdasarkan di mana dia hidup gitu. Jadi misal bagaimana burung unta bergerak akan sangat berbeda dengan bagaimana burung elang misal bergerak, bagaimana ikan bergerak seperti itu. Tetapi manusia berbeda. Manusia ini bisa bergerak dan beradaptasi di lingkungan manapun. Betul. Seperti itu kan, Miss Randa ya. Jadi manusia ini memang memiliki molar aggregate ya, struktur plan di level molekular dan di level selular untuk meraih hal-hal yang tak terbatas, itu yang katanya si Maria Montessori di situ. Nah, lalu Maria Montessori juga melihat bahwa bagaimana manusia itu bisa meraih itu. Nah, ya jawabannya ada di movement itu sendiri. Betul. Kita harus membiarkan anak-anak ini untuk bergerak. Ya, mereka harus bisa dan diberikan stimulan, diberikan fasilitas untuk bergerak sebebas mungkin, untuk mengaktualisasikan semacam potensi-potensi diri mereka, dan yang paling pertama adalah potensi fisik. Betul. Ya nggak sih? Iya, makanya sebetulnya yang kalau kita tahu dan cukup terkenal itu ada yang namanya freedom of movement. Tentu saja di kelas-kelas Montessori selalu ada freedom of movement. Dan juga dari buku Observer Mind ada salah satu quote yang terkenal juga, the hand is the instrument of the intelligence of the man, or singkatnya the hands is in the instrument of the mind, seperti itu. Jadi banyak sekali di mana Dr. Maria Montessori sendiri memaparkan seberapa pentingnya sebetulnya gerakan itu diperlukan oleh anak, dilatih oleh anak, di-refine oleh anak. Betul sekali, dan kaitannya sama the hand is the instrument of the intellect. Itu memang bahwa anak-anak itu belajar tidak hanya melalui buku, melalui lectures, melalui indera pendengaran, tapi juga bagaimana secara tactile ya, Miss ya. Nah, tadi juga disebutkan bahwa freedom of movement itu sangat penting untuk menstimulasi movement itu sendiri agar anak-anak menggapai atau mengaktualisasikan potensinya. Menurut saya itu sangat krusial karena ada juga salah satu yang penting, sensitive period, dan sensitive period for movement itu juga yang pertama ya. Betul ya, Miss, nomor ya? 1. Ada kaitannya juga dengan absorbent mind, dan ini kaitannya pasti juga dengan adult ya, Miss ya. Betul. Bagaimana kita bergerak, bagaimana kita berperilaku, itu anak-anak pasti akan menyerap kemampuan, menyerap tingkah laku kita, yang akan mereka pakai nantinya untuk mengaktualisasikan potensi mereka sendiri. Nah, tadi Mr. Bima sudah menyampaikan tentang Absorber Mind, salah satu buku yang sangat populer dari Dr. Maria Montessori. Dan ada juga quote yang cukup populer dari buku tersebut, yaitu adalah the hands are the instrument of the man's intelligence, di mana di situ Dr. Maria Montessori juga menjelaskan bahwasanya tangan, apa yang dilakukan oleh tangan, apa yang dipegang oleh tangan itu merupakan kepanjangan dari kecerdasan manusia, seperti itu. Di situ juga menegaskan lagi betapa pentingnya movement yang ada pada perkembangan anak. Nah, untuk mengetahui perkembangan anak sendiri, kita juga sebetulnya perlu memahami tentang anak itu sendiri seperti apa sih. Nah, menurut Mr. Bima seperti apa nih? Jadi memang kalau di developmental studies ya, Miss Randa ya, kita punya yang namanya milestones. Betul. Jadi milestones ini nggak cuma soal
sosial emosional, walaupun memang itu hal yang sangat krusial ya. Nggak cuma soal language, nggak cuma soal math atau kognisi, tetapi yang pertama adalah yang diukur itu physical. Dan itu pasti gross motor dulu biasanya. Kalau di level 3 to 6 ya, Miss ya, itu kayak anak ini apakah dia sudah berdiri dengan tegak, lalu apakah dia bisa berjalan sesuai dengan garis ya, walking on the line kayak gitu. Kegiatan-kegiatan physical exercise misal kayak jumping, kayak hopping, doing yoga, forward rolling. Nah, itu kalau di level 3 to 6 seperti itu yang kaitannya sama movement ya, Miss ya. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kuliah di CJMS itu ada pertanyaan bahwa bagaimana pendapat kamu saat ada orang tua yang mengedepankan pendidikan kognisi daripada pendidikan motor atau pendidikan physical development. Jawabannya Teriwa gimana? Waktu itu ya saya kasih inilah ya kayak artikel gitulah, saya menulis agak panjang waktu itu. Tapi intinya seperti ini, karena anak itu punya kebutuhan banyak ya, Miss ya. Jadi tidak hanya kebutuhan secara apa ya, makanan, minuman, emosi juga kebutuhan ya. Tetapi juga ada kebutuhan dua lagi yang sering kita itu lupa, kebutuhan sosial, bersosialisasi sama kebutuhan untuk bergerak. Nah, kaitannya sama movement topik kita hari ini itu adalah kebutuhan anak untuk bergerak. Dan kalau kita mengekang anak agar kamu di dalam rumah aja, kamu harus les aja, kamu harus belajar baca aja, itu nanti anak tersebut malah akan kurang terstimulasi secara kognisinya. Karena tadi sesuai sama quotes Dr. Maria Montessori yang Miss tadi sebutkan, the hands are the instrument of mind's intelligence, itu sangat relevan di situ. Itu menunjukkan bahwa bagi Maria Montessori sendiri, movement itu juga salah satu gerbang ya untuk kecerdasan, tidak hanya kecerdasan secara kognisi, matematika, bahasa, tetapi juga kecerdasan emosional. Nah, itu kalau di level 3 to 6. Tapi kalau di level 1 to 3 gimana tuh, kayak milestone-nya atau apa yang perlu kita telusuri, observasi kayak gitu. Kalau di level 1 to 3 sendiri sebetulnya untuk movement kita membuat movement yang bermakna seperti itu. Terlepas dari physical exercise, tentu saja ada milestone di mana anak itu harus bisa berjalan sendiri, harus bisa mungkin berdiri satu kaki 1 sampai 2 detik, bisa lompat, bisa bending badan tanpa terjatuh, bisa duduk sendiri. Itu adalah contoh-contoh milestone yang ada juga di 1 to 3. Tetapi selain itu kita juga mengarahkan anak untuk mempunyai movement yang bermanfaat atau bertujuan seperti itu. Nah, contoh-contoh movement seperti apa itu? Nah, contohnya ketika anak-anak mengangkat kursi dari satu tempat ke tempat lain, itu adalah contoh gerakan-gerakan yang memiliki tujuan, yang memiliki purpose, sehingga kita bisa membantu mendirect keinginan anak untuk bergerak gitu. Karena terkadang ketika anak-anak itu ingin bergerak seperti itu, kembali lagi ke usianya, biasanya mereka akan ada keinginan bergerak dan mostly itu akan ingin lari. Kalau tidak lari itu lompat, kalau tidak lompat itu biasanya climbing. Nah, bagaimana cara kita mendirect itu agar tidak menjadi gerakan yang misbehavior? Itu tentu saja berhubungan dengan persiapan lingkungan juga dan juga mendirect pada saat yang tepat juga. Seperti contoh ketika kita melihat anak, ini anak sudah mulai suka climbing nih. Sudah mulai suka naik meja, naik kursi seperti itu. Nah, di situ langsung nih kita ajak ke kelas, ada soft gym. You can climb, kamu boleh climbing tapi cuma di area soft gym. Kalau kamu mau memanjat, mau coba naik-naik, cuma boleh di soft gym. Jadi kita memberikan tujuan gerakan kepada anak agar gerakan-gerakan anak yang muncul pada anak nantinya tidak misalign atau tidak menjadi misbehavior seperti itu. Dan itu juga menjadi contoh lainnya seperti contohnya ketika anak mulai curious mister sama misalnya pingin dengar sesuatu, terus nanti mereka mulai menjatuhkan sesuatu atau mereka suka melempar barang gitu supaya dengar suaranya kan, semuanya dilemparin. Nah, ketika kita melihat ada anak yang suka melempar barang, langsung kita bisa redirect untuk
apa sih yang boleh dilempar? Bola, beanbag. Berarti hanya anak-anak boleh lempar atau boleh explore untuk dilempar itu hanya bola dan beanbag. Jadi memberikan tujuan yang positif, memperkenalkan movement-movement yang baik kepada anak agar kita juga bisa mengontrol gerakan anak seperti itu. Nah ini juga apa ya? Saya jadi teringat. Jadi kalau di level 0 to 6 itu kan memang anak-anak cara kerja pikiran mereka itu by absorbing ya. Betul. Beda kayak nanti kalau udah usia 6 sampai 12 itu Betul. udah masuk ke mathematical mind. Mereka Betul. mulai strictly speaking memorizing, mereka mulai analyzing, ordering dan lain-lain. Tetapi kalau di level 0 to 6 itu anak-anak hanya menyerap saja. Betul. Dan ada periode-periode yang kalau di terminologi Montessori-nya kan disebut sebagai sensitive period. Yang pertama itu adalah movement, lalu yang salah satu yang krusial juga tadi yang Miss sebutkan adalah meaningful activities. Jadi tujuan anak-anak kenapa harus move itu karena mereka ada sense to carry out certain tasks. Iya, betul. Dan saat mereka merasa aku bisa nih melakukan ini, aku bisa nih mindah kursi, aku bisa nih ngangkat meja. Nah, itu ada semacam satisfaction itu tersendiri ya, Iya, Miss ya. betul. Nah, itu jadi itu yang membuat sangat krusial ya bahwa anak-anak itu diberikan kesempatan untuk bergerak, tetapi juga tidak hanya bergerak apa ya bebas dalam tanda kutip bebas sebebas-bebasnya ya, tetapi juga kita perlu mendirect anak seperti yang Miss tadi sebutkan ke meaningful activities. Kita coba anak untuk exercise, untuk bantu kegiatan-kegiatan yang ada di rumah, bantuin mama atau papa mindah meja, mindah kursi, siram tanaman, iya, nyuci mobil gitu kan, Nyuci iya kan, mobil, iya, oke. main sambil main air gitu Oke, kan, iya, betul. Nah, itu yang penting juga yang perlu kita lakukan untuk menstimulasi movement untuk anak. Betul. Dan untuk mengetahui dan untuk mengetahui kebutuhan gerak anak juga ini sebetulnya tidak lepas dari andil kita sebagai orang dewasa di sekitar anak-anak untuk selalu mengobservasi apa sih kebutuhan anak seperti itu. Ketika kita melihat ada gerakan atau muncul impulsif gerakan dari anak, kita sebagai orang dewasa sebaiknya jangan langsung menjudge ini anak, wah ini anak nakal nih naik meja, wah ini anak ribet banget sukanya ngelempar-ngelempar barang seperti itu. Nah, itu andil kita sebagai orang dewasa adalah tidak boleh langsung menjudge, akan tetapi kita mengobservasi kenapa ya, pertanyaannya kita rubah. Kenapa sih ini anak naik meja? Kenapa sih dia suka lempar barang seperti itu? Mungkin di situ ada kebutuhan-kebutuhan movement yang sebetulnya belum terpenuhi ya, Mister ya. Makanya mereka terus explore itu dan biasanya orang dewasa lupa mendirect sehingga misbehavior ini malah justru berkelanjutan seperti itu. Tapi sebenarnya menarik juga loh Miss, menurut saya apa yang telah kita bahas bersama tadi. Tadi Miss nyebutin soal misbehavior sama kebutuhan anak. Jadi kita harus selalu tanya, harus selalu analisa bahwa saat anak melakukan ini itu jangan buru-buru kita kasih label, oh ini misbehave, oh ini nakal, oh ini kayak gini, oh ini kayak gitu. Tapi kita harus tanya, kira-kira anak ini memiliki kebutuhan apa sih? Sampai anak ini misal lari-lari di dalam rumah, atau sampai teriak-teriak, atau kok main panjat-panjatan di dalam ruangan kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih Miss yang membedakan antara misbehavior sama anak ini memiliki kebutuhan yang belum tercukupi secara fisikal kayak gitu? Biasanya bisa kita lihat seberapa banyak anak itu mengulangi kegiatan yang sama, dan biasanya
anak-anak akan terfiksasi pada hal yang sama seperti itu. Jadi dia akan ulang terus menerus dengan benda yang sama seperti itu. Nah, kita sebagai orang dewasa biasanya bisa melihat jika misalnya anaknya berulang kali misalnya naik ke meja. Jadi memang anak ini ada kebutuhan untuk climbing. Terus bagaimana kita bisa katakan yang mana sih yang misbehavior ketika kita sudah memperkenalkan dan anaknya misalnya sudah cukup besar, sudah cukup besar dan anak kita sudah memperkenalkan seandainya kalau climbing hanya boleh di kasur, kalau climbing hanya boleh di soft gym seperti itu. Kita sudah perkenalkan kepada anaknya, tetapi anaknya biasanya kembali naik ke meja seperti itu, bisa kita tanyakan why you still climb onto the table, kita bisa tanyakan hal tersebut. Tetapi sebelum kita menjudge ini adalah misbehavior, sebaiknya kita perkenalkan dulu atau kita redirect dulu. Nah, ketika sudah kita redirect, sudah kita sounding, tetapi ada yang masih tetap persisten, nah baru bisa kita ajak diskusi atau mungkin kita bisa juga cari alternatif kegiatan lainnya yang mirip seperti gimnastik ekstra, jalan-jalan ke playground seperti itu. Ya, memang salah satu indikasi yang paling utama itu memang repetition ya. Jadi anak betul. melakukan sesuatu secara berulang-ulang, dan repetition ini juga salah satu karakteristik dari sensitive period ya, Miss ya. Itu. Dan memang sangat betul kita perlu memperkenalkan dulu, memberikan boundary, guiding, redirecting sebelum kita memberikan judgment ya, atau penilaian atau diagnosis, oh ini misbehaving seperti itu. Jadi saya memang sangat setuju, dan memang beberapa wali murid di kelas saya misal itu sering menanyakan ya, Mister, pulang sekolah enaknya ngapain gitu. Nah, saya memang juga sangat promote anak supaya mereka punya kegiatan-kegiatan fisik dan sosial. Jadi tidak hanya les secara kognisi. Saat anak ini sudah terpenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya, mereka kalau di kelas akan otomatis mereka akan fokus di kegiatan pembelajaran. Tapi kalau mereka memang masih membutuhkan ya kegiatan fisik, kegiatan sosial, jadi misal kayak sport, itu menurut saya sangat penting yang untuk mereka lakukan. Tidak hanya cowok ya, Miss ya, tetapi juga cewek juga. Makanya banyak anak di kelas saya itu mereka sangat bertalenta sih. Yang cewek kayak ballet, dancing, yang cowok kayak basket. Dan saat guru mencoba untuk inviting them to a material, to a lesson, mereka akan antusias dan mereka akan menyerap informasi dan materi dengan sangat cepat. Nah, ini sesuatu yang saya sangat setujui sih, Miss. Betul. Tentang kebutuhan atau tentang kegiatan di luar sekolah yang bisa memfasilitasi atau menstimulasi movement mereka ya. Betul. Miss ya, yang pada akhirnya itu juga akan membentuk social and emotional dan juga kognisi. Betul. Ya Dan kan, juga Miss? ketika anak-anak itu merasa percaya dengan kemampuan badannya, dia merasa oh dia bisa tendang bola, dia merasa oh tangannya bisa melakukan ini, mereka akan meningkatkan rasa confident mereka Ya, untuk mencoba betul. hal yang lain, dan itu juga akan meningkatkan konsentrasi mereka, Betul, Mister. Betul. Jadi saya memang setuju dengan ekstra kegiatan ya, Mister ya, di luar bisa ballet, bisa olahraga, bisa sport, jalan-jalan dengan orang tua, itu juga sudah ekstra kegiatan sebetulnya buat anak-anak. Jadi kita mari bicarakan bagaimana sih sebenarnya Bambini Montessori School atau sekolah Montessori pada umumnya itu menstimulasi atau memfasilitasi perkembangan movement anak di kelas. Jadi menurut Miss Randa kayak gimana tuh? Kalau dari pengalaman saya sendiri di kelas saya, yang pernah saya lakukan adalah dengan mendesain kelas sebagaimana mungkin gitu ya. Kita desain kelasnya agar anak-anak mempunyai cukup ruang untuk bergerak seperti itu. Oleh karena itu juga biasanya di kelas-kelas Montessori ini
anak-anak tidak hanya bekerja di meja, tetapi mereka diberi kebebasan untuk memilih ruang kerja mereka. Mereka bisa bekerja di meja, mereka bisa bekerja di lantai, mereka bisa duduk di karpet seperti itu. Jadi itu adalah salah satu cara memberikan freedom of movement kepada anak-anak. Lalu contoh lainnya adalah dengan memberikan shelf atau kursi atau meja yang sesuai dengan ukuran anak-anak. Sehingga dimana ketika anak-anak ingin explore mengangkat kursi, kursinya tidak terlalu berat. Betul. Ketika anak-anak ingin mencoba mengambil buku misalnya dari atas shelf, anak-anak tidak kesulitan untuk mengambil buku. Ketika sekalipun itu shelfnya memang tinggi, kita berikan bantuan seperti stool yang memang boleh untuk naikin seperti itu. Jadi memang kita membuat ruangan itu sangat mudah diakses oleh anak-anak seperti itu. Kalau di Mr. Bima sendiri bagaimana Mr. Bima? Ruangan saya terkenal di antara para parents itu seperti maze. Seperti labirin. Jadi memang kenapa Mister sampai dipanggil labirin ini? Iya. Gimana ceritanya Jadi Mister? memang saya mendesain shelf juga meja-meja itu berliku-liku. Tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah anak-anak ini ada sensasi adventurous-nya ya, terutama anak-anak yang masih baru, jadi mereka akan wah kelasnya kayak something to explore gitu ya. Something to explore, suatu tempat di mana kita bisa explore banyak hal. Nah, dengan membuat seperti maze atau labirin itu, menurut saya kita bisa provide jarak yang lebih jauh. Jadi gini, saya aja sendiri yang dewasa itu kalau saya full kegiatan di dalam kelas, biasanya pulang itu saya hitung step count saya itu antara 3.000 sampai 4.000 langkah. Udah kayak keliling Di dalam kelas saja. Jadi memang membuat desain kelas seperti labirin itu satu step count-nya lebih banyak, otomatis anak-anak itu punya kebebasan untuk bergerak ke sana kemari, tapi tentu, nah ini yang paling penting, di kelas anak-anak itu harus walk slowly. Betul. Ya. Nah, membuat kelas seperti labirin itu mempunyai satu benefit yang sangat luar biasa lagi menurut saya selain yang tadi. Itu adalah membuat anak aware agar mereka harus walk slowly, karena kalau enggak mereka pasti akan papasan sama shelf. Betul. Seperti itu. Jadi ini enggak hanya soal freedom of movement, anak bisa bergerak sebebas mungkin, tetapi juga ada boundary-nya. Ada boundary. Nah, ini yang disebut kalau di Montessori itu freedom within limit. Jadi kalau yang paling penting dan paling utama ketika kita mendesain kelas, memprepare environment untuk anak-anak tentu saja adalah safety, Mister. Safety seperti apa? Kita make sure bahwa di situ barang-barang yang digunakan adalah barang-barang yang tidak berbahaya untuk anak. Seperti misalnya sebagai contoh, ketika kita membawa gelas seperti itu, display gelas barang pecah belah, berarti kita juga harus menunjukkan, mempresentasikan bagaimana cara menggunakan atau membawa barang pecah belah yang baik agar anak-anak juga bisa berhati-hati seperti itu. Jadi bagaimana menjaga safety itu bukan hanya dari perlengkapannya saja yang tentu saja safety, tapi bagaimana kita orang dewasa juga mengenalkan bagaimana cara menggunakan barang tersebut, bukan justru di-avoid, Mister. Sebagai contoh lainnya, gunting, ketika mungkin anak-anak baru belajar menggunting, kita kenalkan gunting yang sesungguhnya, gunting ukuran anak-anak, seperti itu. Ketika anak-anak belajar menyiram tanaman, kita gunakan watering can yang kecil agar anak-anak mudah membawa dan airnya tidak tumpah kemana-mana, sehingga kelas tetap bersih, tidak basah, dan tetap aman untuk anak-anak. Jadi bukan hanya materialnya saja, tetapi safety di sini juga
dari orang dewasa juga untuk menyampaikan juga material-material yang ada di kelas bagaimana ke anak, seperti itu Mister. Kalau dari Mister Bima seperti apa Mister? Betul sih, menurut saya juga betul ya. Jadi terutama di Bambini Montessori School, kita melihat safety bukan dengan menghindari hal-hal ya. Karena ya kita harus belajar realistis dan anak harus juga dipaparkan dengan dunia yang realistis ya, sebagaimana mestinya ya, bahwa apapun itu pasti juga akan ada namanya bahaya, ada namanya spills, ada yang namanya broken glasses, glassware, etc. Nah, safety yang kita jalankan itu adalah mengajarkan anak nih bagaimana anak itu bisa handle materials yang mungkin bisa pecah, mungkin bisa jatuh, mungkin juga bisa melukai, tetapi kita ngajarin mereka cara handle material-material itu sehingga material-material itu tidak lagi berbahaya bagi mereka karena mereka udah tahu caranya. Betul. Ya, begitu. Terus yang kedua adalah tadi Miss juga sudah nyebutin, Miss Randa, kita mengajarkan safety atau memberikan safety dengan melihat kualitas dari produk atau material itu sendiri. Kayak Miss tadi nyebutin bahwa walaupun watering itu bisa berbahaya kalau watering can-nya jatuh ngena anaknya, ya berarti kita harus pilih yang kecil, yang child size ya kan, agar anak bisa handle dengan baik, tidak terlalu keberatan dan bisa watering plants dengan baik dengan benar, seperti itu. Juga pemilihan tray. Jadi tray kita ini memang benar-benar dipilih secara intensional ya. Bagaimana tray ini bisa handling bowls, glasses, glassware, jugs, sehingga pun anak masih belajar untuk how to carry a tray, tapi tidak akan gampang jatuh, seperti itu kan ya Miss ya. Bahkan ukuran tray di kelas Kasa 1, 2, 3 dan 3 to 6 itu berbeda ya Mister ya, karena kita menyesuaikan kemampuan anak, ukuran anak, seperti itu. Betul. Nah itu memang hal-hal yang kita lakukan untuk promoting safety, begitu. Oke, for a closing story nih, by the way, Miss Randa, saya juga pernah bereksperimen di kelas soal safety ini, cara melaminating dulu, melaminating. Jadi dulu memang beberapa. It's such a big experience for the children, I believe. Jadi waktu itu saya juga bilang sama koordinator 3 to 6 ya waktu itu ya, Miss Anita, bahwa apakah saya boleh nih coba bawa laminating paper itu di kelas gitu ya. Miss Anita bilang, tapi harus diajarin ya itu, soalnya kan itu panas, bahaya dan lain-lain. Dan saya bisa mengajarin dan anak bisa benar-benar bisa melaminating, dan itu sangat hal yang buat saya experience yang sangat luar biasa dan berkesan. Karena saya juga ngebayanginnya kayaknya belum tentu orang tuh akan ngenalin caranya laminating kayak gitu kan. Betul. Jadi memang untuk safety ini saya tidak melihat sebagai sesuatu yang perlu dihindari. Maksudnya hal-hal yang berbahaya harus kita hindari, tidak, tapi kita harus belajar caranya untuk melampaui bahaya-bahaya tersebut. Itu. Oke, jadi kita udah bicara banyak hal. Mungkin Miss Randa pengen mengucapkan closing statement mungkin. Ya. Jadi kalau dari saya lebih ke tentang movement, kembali lagi ke adult sih kalau saya lihat ya, karena yang menyiapkan environment, yang mengobservasi kebutuhan anak itu adalah adult atau orang dewasa yang ada di dekat anak-anak, seperti itu. Orang dewasa yang paling dekat dengan anak lah yang akan mempersiapkan lingkungannya, yang akan mengobservasi kebutuhan anaknya, seperti itu. Karena anak-anak di usia ini memang anak-anak yang mereka belajar dari lingkungan, mereka menyerap apa yang ada di sekitar mereka, dan yang mempersiapkan itu siapa? Orang tuanya. Jadi bukan hanya orang tua ya, orang dewasa. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah pengetahuan betapa pentingnya movement ini. Ini bukan hanya pengetahuan untuk guru saja kalau saya lihat, tetapi juga pengetahuan yang sebetulnya diperlukan untuk orang-orang yang bekerja atau dekat di sekitar anak-anak,
orang tua, neni seperti itu, nenek, kakek seperti itu, mereka juga perlu tahu. Dan orang dewasa ini juga perlu mempunyai kesamaan dalam menghandle anak seperti itu, agar anak-anak juga tidak gonjang-ganjing gitu ya, bingung gitu kan, sama mama boleh naik meja, sama papa nggak boleh suruh turun seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau closing statement saya, kita sebagai orang dewasa di sekitar anak-anak, kitalah yang mempunyai tanggung jawab untuk menyiapkan environment, mengobservasi anak, kebutuhan movementnya seperti apa, seperti itu. Dan kita juga tidak boleh langsung menjudge anak tadi seperti yang Mr. Bima bilang. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau teman-teman punya pertanyaan atau mungkin punya opini atau pendapat yang berbeda, bisa diketik di kolom komentar di bawah ini ya. Karena di podcastnya nggak cuma sekali kan, Mister. Habis ini masih ada lagi kan ya, ceritanya. Jadi tunggu, mungkin bukan kita berdua lagi ya, tapi tunggu podcast kita selanjutnya. Oke, bye-bye.